Ya, selamat. Selamat siang menjelang sore para pemirsa yang budiman, ketemu saya lagi Budi Setianto. Pada hari ini kita kembali lagi membahas saham-saham yang menjadi topik di publik di kalangan para pemain saham dan saham-saham yang mengalami kenaikan atau top gainer, di mana pada kesempatan ini kita mencoba membahas saham-saham yang bergerak di bidang perminyakan dan saham-saham yang bergerak di bidang konstruksi. Baik, ini saya awali dengan oke. Jadi saham-saham yang bergerak di oil and gas, konstruksi rata-rata kita bahas adalah perusahaan-perusahaan milik BUMN. Ada perusahaan mineral yang salah satunya yang akan kita bahas karena itu menjadi berita yang hangat, kontroversial. Dan kita akan membahas dari sudut pandang easy stock. Seperti saya pernah jelaskan sebelumnya, bahwa memang komposisi pemain pasar modal baik di Indonesia atau di negara manapun di dunia itu komposisinya 10% dibanding 90%, di mana 10% itu yang disebut real investor atau bisa kita katakan itu bandar karena dia penggerak daripada pasar, market maker, market mover dan lain sebagainya, dan 90% itu adalah follower atau spekulan. Nah, bisa juga komposisi ini berubah sedikit tapi nggak akan banyak, dan ini terkait sama jumlah pemain. Kalau investor, real investor atau yang disebut bandar itu hanya kalau total investor yang aktif itu 1 juta, ya artinya mereka hanya 100 ribu. Hanya 100 ribu orang. 900 ribunya adalah follower atau spekulan. Di antara mereka pemain, semua pemain saham, 10% yang disebut investor real atau bandar itu melakukan analisa terhadap saham yang mereka ingin beli, mereka yang ingin jual, atau mereka ingin hold, itu melalui analisa fundamental dan ada teknikal dan gabungan fundamental dan teknikal. Nah, sedangkan 90% yang sebagai follower itu umumnya menggunakan analisa rumors dan berita, news. Mereka juga melakukan analisa teknikal tapi secara amatir dan melakukan fundamental yang bersifat umum atau fundamental yang banyak parameter-parameter yang terbatas dan menyebabkan hasilnya kurang komprehensif karena parameternya kurang relevan. Analisa fundamental yang sering dipakai oleh 10% investor real itu adalah stock valuation calculator. Salah satunya adalah yang kami ingin perkenalkan, Easy Stock, yang dapat Anda akses dari Google Play Store. Di sini ada Easy Stock, Anda tinggal tap Easy Stock. Anda bisa klik Easy Stock, Anda install, download, terus Anda buka, Anda akan ketemu 4 bendera, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Pada kesempatan ini manajemen Easy Stock baru mengimplementasikan aplikasi ini ke negara Indonesia.
Selebihnya nanti akan kita sambung lagi. Metode yang kita pakai dalam stock valuation calculator adalah metode free cash flow dan surplus deficit neraca, dan banyak metode-metode yang mirip tapi tidak sama, atau yang merasa sama padahal tidak sama, seperti metode valuasi fundamental, PE ratio atau EBITDA, atau yang lebih mendekati itu sebetulnya discounted cash flow, yang emang kita gunakan hanya kita menggabungkan sisi profit and loss dengan neraca. Dan kemudian jenis analisa yang paling populer seluruh dunia itu adalah technical, yaitu menganalisa pergerakan harga, tidak atau mengabaikan sebagian besar atau bahkan total daripada keberadaan emiten, keberadaan dari usahanya, keberadaan dari kinerja keuangan, kinerja organisasi, keunggulan produk, dan lain sebagainya. Mereka hanya fokus kepada pergerakan dari grafik harga. Dan itu terbagi ke dalam dua kategori, yaitu analisa teknikal yang profesional dan analis yang amatir. Analisa yang profesional tentunya memiliki jam terbang tinggi dengan beberapa metode-metode grafik yang berbagai macam dan metode-metode analisa yang lebih banyak, lebih lengkap daripada yang amatir. Oke, berikut. IHSG saat ini memang terus masih rally, masih tetap berada di atas 6.000, dan ini saya cuma ingin memberi gambaran secara fundamental. Kita pernah mengalami atau sampai saat ini pun juga pandemik COVID-19 masih berlangsung dan malah menjadi lebih marak, lebih banyak yang terjangkit. Pada awalnya, pada saat resmi pemerintah mengumumkan terjangkitnya pandemi di Indonesia adalah bulan Maret tahun 2020, dan pada saat itu periode Januari sampai Maret itu sebetulnya sudah mengalami penurunan, dan di bulan Maret itu terjadi penurunan yang sangat-sangat drastis. Jadi total penurunan indeks harga saham itu di awal tahun 2020 sampai sekitar bulan Maret itu adalah sebesar 40% lebih dropnya. Dan kemudian indeks terus bergerak naik, recovery, dan akhirnya saat ini mencapai titik sebelum COVID-19 itu menerpa Indonesia. Dan apabila kita lihat di dalam display, di dalam grafik yang ada di screen Anda, itu kami menempatkan dua jenis grafik. Yang di atas adalah pergerakan dari IHSG mulai dari tahun 2019, dan yang di bawah adalah pergerakan dari Indonesia Government Bond Yield yang kita kenal dengan surat utang negara. Surat utang negara ini adalah ukuran dari investor global untuk menilai country risk daripada setiap negara. Jadi mereka kalau menilai bahwa risiko itu suatu negara itu tinggi, mereka akan menuntut yield yang lebih tinggi atau tingkat pengembalian return yang lebih tinggi. Nah, pada saat yang sama tentunya suatu negara akan membutuhkan dana asing untuk melakukan financing daripada kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada di suatu negara. Jadi pada saat kondisi awal tahun 2020 itu terjadi penurunan
IHSG yang sampai lebih dari 40%, tapi di saat yang sama terjadi peningkatan uh, tuntutan bond yield Indonesia atau government bond yield yang kira-kira kenaikannya juga sama, kira-kira 40%, tetapi setelah itu terjadi penurunan-penurunan daripada yield, artinya ada aktivitas dari pemerintah yang tetap bisa memperbaiki kondisi moneter di Indonesia, kondisi perekonomian di Indonesia, sehingga investor global itu lambat laun tidak terlalu menuntut yield yang tinggi, artinya mereka sudah cukup nyaman dengan return yang tidak terlalu tinggi karena ada aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah yang dari sudut pandang investor global itu sangat kondusif atau bisa meredam gejolak terhadap krisis daripada pandemi ini. Sehingga pada saat yang sama indeks akan naik dan pada saat yang sama juga yield dari government bond akan turun. Jadi yang saya mau jelaskan di sini, ada tempo-tempo sekitar 3 bulan di awal tahun kemarin itu terjadi switching, perpindahan dari dana dari pasar modal ke pasar uang. Setelah itu lambat laun orang mulai memindahkan lagi ke pasar modal. Pasar uang tentunya adalah produk-produk dari instrumen perbankan yang sifatnya atau instrumen-instrumen keuangan lain yang sifatnya adalah fixed income. Sedangkan di pasar saham itu tidak berlaku namanya fixed income. Fixed income itu hanya berlaku untuk return dari bentuk dividen. Tetapi dividen itu sangat tergantung daripada tingkat keuntungan dari satu perusahaan dan tergantung kesepakatan daripada manajemen atau yang disebut dalam rapat umum Dewan Komisaris, rapat umum pemegang saham, di mana akan ditentukan tingkat dividen yang akan dibayar. Ya, itulah yang bisa disebut sebagai fixed income. Tapi umumnya yang disebut fix itu persentasenya bisa fix, tapi besaran nominalnya pasti tidak fix karena tergantung dari tingkat keuntungan perusahaan. Dan di dalam keuntungan bersih perusahaan yang diperoleh, tentunya ada porsi yang harus di flow back, diputar di dalam perusahaan, dan sisanya dilepas atau dibayarkan dalam bentuk dividen. Oke. Nah, ini ada suatu fenomena yang merupakan suatu trigger kenapa indeks di pasar modal itu naik. Kita bisa lihat kondisi di Indonesia tadi langsung recovery-nya naik karena di dunia itu juga terjadi peningkatan harga komoditas batubara dunia terjadi di bulan November sampai Desember atau mungkin saat ini masih berlangsung karena bulan-bulan periode itu adalah saat dimulai musim dingin di mana kebutuhan akan bahan bakar itu sangat tinggi. Jadi karena demand-nya naik, makanya harga komoditasnya juga naiknya melonjak tinggi. Itu bisa kita kategorikan sebagai musiman atau seasonal, dan itu juga tentunya akan dinikmati atau diikuti oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang atau yang terkait di bidang ini, di industri batu bara. Bisa pertambangan batu bara atau energi dan lain sebagainya. Tentunya juga kenaikan harga komoditas dunia akan batu bara ini berbanding lurus atau proporsional dengan kinerja keuangan emiten-emiten yang bergerak di industri ini, karena umumnya mereka itu mendenominasikan harga produk itu dalam US dollar, dan lebih banyak mereka berorientasi pada pasar ekspor, terutama negara-negara penghasil batubara seperti Indonesia. Nah, sebelum atau trigger awal naiknya batubara di Indonesia tentunya ditentukan oleh kenaikan komoditas minyak mentah atau crude oil yang naiknya lebih fantastis dari April tahun lalu sampai
saat ini udah naik sebesar 2,5 kali. Jauh lebih besar daripada kenaikan dari batu bara yang hanya 60%, tetapi dalam periode yang lebih pendek, yaitu dari November sampai saat inilah, sampai Januari. Tapi kalau dilihat dari besar representase kenaikan, itu kenaikan crude oil lebih tinggi. Oke. Baik, sekarang kita melihat top gainer yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Kita pilih beberapa saham yang mengalami kenaikan yang cukup luar biasa dari periode awal Oktober sampai saat ini. Kita patok 19 Januari, yaitu ada sekitar 106 hari dari asumsi kita atau perusahaan emiten-emiten yang dibeli saat closing price di awal Oktober. Kita melihat beberapa perusahaan seperti kode saham Apex, perusahaan swasta yang mengalami kenaikan 4,5 kali lipat, Elnusa yang mengalami kenaikan 122%, dalam artian ini mengalami kenaikan double 2 kali lipat. Energi Mega Persada juga 2 kali lipat lebih. Aneka Tambang dari sejak awal Oktober itu sampai sekarang juga mengalami kenaikan 3 kali lipat. Itu di bidang mineral dan oil and gas. Dan berikutnya, di tabel berikutnya adalah saham-saham yang bergerak di bidang konstruksi, di mana kami memilih 5 emiten, dan 4 diantaranya adalah dimiliki oleh BUMN, dimiliki oleh negara, yang semuanya mengalami kenaikan yang sangat luar biasa, 2 kali lipat, hampir 3 kali lipat. Dan perusahaan swasta yang kita pilih di sini adalah Total Bangun Persada yang mengalami kenaikan hampir 50% juga sejak awal Oktober kemarin. Jadi apa yang kita mau analisa, kenapa saham itu bisa bergerak luar biasa naiknya. Tadi saya sudah sampaikan kalau terkait sama perusahaan di tabel atas, yaitu oil and gas, itu adalah triggernya adalah kenaikan crude oil yang sangat luar biasa, sehingga mereka otomatis menikmati sebagai penghasil oil and gas di Indonesia. Tentunya mereka akan mengkoreksi kinerja keuangannya karena kenaikan daripada harga komoditinya. Sedangkan yang tabel berikutnya memang kita akan menganalisa lebih dalam kenapa sebetulnya. Karena perusahaan konstruksi itu tidak ada kaitannya kalau harga supporting daripada pembangkit atau pensuplai daripada tenaga listrik BBM itu naik, baik harga crude oilnya atau harga batu baranya, di mana mereka perusahaan-perusahaan itu pastinya akan membutuhkan daya listrik untuk menggerakkan produksi proyeknya itu. Tentunya kalau naik harusnya mereka mengalami hal yang sebaliknya. Tetapi ternyata tidak. Kalau kita lihat dari 4 perusahaan milik pemerintah, semuanya naik lebih dari 2 kali lipat. Baik. Nah, kita masuk ke saham yang pertama. Di dalam judul kami menulis saham spekulatif Apexindo Pratama. Nanti akan kita kupas dalam screen berikutnya. Nah, ini kita lihat ini mengalami kenaikan pertama, turun drastis, naik lebih drastis lagi. Itu di profit awal kenaikan di lingkaran hijau pertama itu naik 3 kali lipat. Setelah turun itu naik lagi sampai 2 kali lipat dalam periode yang lebih pendek. Apakah dari sini kita bisa sebut ini perusahaan spekulatif? Bukan dari situ. Yang jelas kita tidak bisa menilai hanya dengan membaca suatu grafik pergerakan harga. Dari sini kelihatan bahwa selama periode berlangsung sebelum terjadi kenaikan, terjadi rally panjang, harga perusahaan atau harga saham dari perusahaan Apexindo ini berjalan mendatar atau flat, tidak bergerak sama sekali, dan
jumlah volume perdagangan juga sangat tipis. Oke. Berikut saham yang kita golongkan sebagai spekulatif adalah Energi Mega Persada. Itu juga mengalami kenaikan sejak awal bulan November. Uniknya bahwa perusahaan-perusahaan ini tidak bergerak di bidang batu bara, tapi mereka adalah produksi oil dan gas, yang mana mereka mengikuti tren daripada pergerakan harga batu bara. Sedangkan pergerakan daripada oil and gas itu sudah sejak dari April. April itu mencapai harga terendah, habis itu dia mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Coba kita lihat, nah di sini kan, di sini sebetulnya sejak April mereka sudah bergerak, malah bergeraknya tinggi, tapi saham ini bergeraknya ini, Energi Mega Persada atau Apexindo itu bergeraknya lebih mengikuti pola kenaikan dari komoditas batubara. Berikut Elnusa adalah perusahaan BUMN milik negara. Di sini anak perusahaannya Pertamina. Nah, ini juga mengalami dua periode kenaikan. Pertama naik 25%, kedua naik lebih drastis mencapai 75%. Dan sebelum ada kenaikan itu, rata-rata volume flat. Nah, dari model seperti ini, pertanyaan yang mungkin Anda yang melintas di dalam pikiran Anda adalah akankah kita mampu mencapai tingkat keuntungan seperti yang ada di grafik ini? Di saat mana kita bisa membeli? Apakah kita nunggu pergerakan itu flat atau pergerakan tanpa ada volume baru kita beli? Apakah itu dasarnya? Apakah suatu hal yang lain? Oke, nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Kemudian saham spekulatif yang lain dengan kode ESSA, Surya Esa Perkasa, dia juga bergerak di bulan 11, naik terus sampai 80%, turun lagi, naik lagi sampai profit 30% dalam waktu yang jauh lebih pendek. Kemudian saham Medco yang kami kategorikan spekulatif. Kalau kita lihat kondisi saham Medco emang naik di bulan 11 juga, tetapi pergerakan volumenya mereka lebih aktif, harga lebih spekulatif dari saham-saham yang lain. Saham ESSA juga tidak ada volume dan mereka rata-rata flat. Nusa juga rata-rata flat sebelum ada pergerakan. Energi Mega Persada flat juga, begitu juga APEC yang flat terus sepanjang tahun kecuali setelah terjadi pergerakan. Oke. Nah, sebetulnya dari sudut pandang analisa fundamental easy stock yang kita gunakan, yang bisa diakses pada handphone Anda di mobile phone versi Android, ini kita lihat, kita juga bisa melihat, kita buka ya, kita buka, kita cocokkan, kita masuk ke saham Medco Internasional, Medco. Nah, itu kita lihat bahwa kondisi di sini ada tertulis high. High itu yang disebut adalah valuasi atau nilai wajar tertinggi. Low itulah nilai wajar terendah. Di mana berikutnya, di paragraf berikutnya ada HV/P, yaitu intrinsik tertinggi dibandingkan harga itu adalah 278. Artinya valuasinya 2 kali lipat lebih daripada harga. Harga closing price-nya adalah 700. Nah, begitu juga di sisi sebelah kanannya adalah intrinsic value low, yang itu negatif. Apa artinya negatif? Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut, dan perbandingan tentu negatif. Nah, kita coba buka lebih dalam lagi, dan ini aplikasi ini free. Dan itu terlihat bahwa aplikasi update Q3 2020 di mana ada parameter-parameter seperti revenue growth average, government bond, capital expenditure, net income after tax, dan lain-lain. Inilah parameter-parameter yang kami jadikan dasar
untuk memperoleh nilai wajar saham tertinggi dan terendah. Berikut adalah future selection, yaitu ada market cap, return on equity, berapa rasio-rasio keuangan yang sangat populer, terutama rasio-rasio keuangan yang memang kami gunakan untuk metode easy stock ini. Oke, berikutnya kita lihat ada tombol-tombol dalam warna hijau. Di situ ada company profile, video profile. Kayak video profile, kita bisa melihat video daripada, wah ini mungkin dari YouTube-nya, video daripada, kita lihat Aneka Tambang, NTE. Kita lihat posisi laporan keuangan Q3 yaitu 30 September. Kita lihat intrinsic value-nya 2017, sedang harganya sudah mencapai 3020, artinya menurut valuasi easy stock harga saham ini sudah overvalue atau kemahalan. Nah, coba kita lihat fitur-fitur lain. Untuk yang free kita bisa melihat video profile. Di situ kita bisa lihat video profile yang ditampilkan. Di sini juga apabila dari pemirsa itu sebagai emiten, itu bisa juga Anda merequest kepada kami untuk apa? Untuk menampilkan produk-produk yang Anda inginkan. Tadi kita masukkan Aneka Tambang. Oke. Nah, di sini ada namanya forecast simulator. Historical chart itu adalah grafik yang ditampilkan dalam waktu seminggu, 2 minggu, sampai 6 bulan. Berikut juga volumenya. Oke. Dan berikut fitur-fiturnya selain video profile, company profile, ya kira-kira bentuknya sederhana aja. Kapan dia berdiri, kapan dia menjual sahamnya di pasar modal, dan sebagainya. Dan fitur yang berikut yang menarik adalah namanya forecast simulator. Forecast simulator adalah fitur premium yang harus berbayar. Ini charge-nya 1 bulannya 150.000, dan Anda bisa menggunakan ini untuk mengexercise apa yang Anda pikir itu lebih relevan daripada apa yang tertampil secara default di sini. Katakan dia harus membayar dividen memang nggak kita cantumkan. Katakan dia membayar dividen sebesar 500 miliar. 500 kita mulai lagi. Forecast simulator. Dividen kita 500 tuh agak 500 miliar. Terus kita ini kan intrinsic value-nya 2017 ya, 2017 rupiah. Kalau kita katakan kita memprediksi bahwa government bond itu turun menjadi level 6, apa yang terjadi? Kita klik. Tadi 2017 ya, sekarang naik dari 2173. Atau kita mau bahas mau exercise yang lebih ini lagi, bahwa belanja modal atau katakan income after tax itu naik menjadi 2 triliun. Apa yang terjadi? 2 triliun naik. Tadi naik 2117 kalau nggak salah. Naik menjadi 4000 karena terjadi kenaikan daripada laba. Nah, ini tentunya fitur dari
eh, stock simulator ini kami targetkan atau kami arahkan kepada para user yang sudah memahami analisa fundamental easy stock dan ingin melakukan analisa yang lebih mendalam menurut prediksi mereka masing-masing. Oke, kita kembali kepada screen tadi. Itu kita lihat bahwa ada beberapa warna yang terkait kepada keterangan. Kalau hijau itu under value, artinya harga itu masih murah dibandingkan dengan valuasinya, itu bisa dibeli, tinggal melihat persentase kenaikannya berapa. Di dalam tabel itu kita lihat saham TOTL atau Total Bangun Persada, perusahaan konstruksi di bidang yang dimiliki oleh swasta. Di situ kita melihat valuasi tertinggi 487, valuasi terendahnya 305 dibanding sama harga closing price 382. Artinya secara posisi harga ini in between, berada di tengah-tengah nilai terendah dan nilai tertinggi. Posisi upside masih ada 28% untuk mencapai maksimum, dan posisi downside-nya itu bisa turun sampai 20%, yaitu kalau level 300-an. Nah, ini dengan kondisi gini kita secara fundamental easy stock kita merekomendasi untuk membeli. Tentunya kita juga bisa menggabungkan dengan hal-hal kualitatif lainnya, tapi pada dasarnya harga ini sebetulnya sudah murah atau masih murah gitu. Nah, kemudian warna kuning itu adalah adanya downside seperti Medco. Medco tuh secara valuasi tertingginya itu masih berada 2 kali lipat di atas harga closing price yang sekitar 700. Elsa atau Elnusa juga valuasi tertinggi ya masih di atas 2 kali lipat, hampir 2 kali lipat di atas closing price-nya. ESA juga masih di atas meskipun upside-nya hanya 20%-an. Apex itu udah masuk zona merah karena tidak bisa dianalisa karena satu, harganya sudah terlalu mahal karena valuasi tertinggi hanya 95, sekarang harga sudah 715 dan valuasi terendahnya bisa berada di zona negatif. Zona negatif dalam pengertian ini harga itu bisa saja turun sampai harga terendah yaitu Rp50. Atau apabila bursa menetapkan satuan harga lain di bawah 50 itu bisa terjadi. Jadi di sini nilai wajar terendah itu untuk kita melihat tingkat risiko. Nah, ini kalau saham Apex ini dua-duanya sudah berisiko karena sudah terlalu mahal. Berikut Energi Mega Persada, kita melihat 297 valuasi tertinggi, closing price-nya 144, artinya masih punya potensi naik 2 kali lipat, tapi juga bisa turun sampai tingkat terendah. ANTM ini zonanya sudah overvalue, sudah terlalu mahal karena tidak ada upside lagi. Harga valuasi tertinggi itu 2017, sedangkan harganya udah mencapai 3.100. Oke, jadi kita mengenal beberapa kategori daripada analisa fundamental, di mana action plan-nya kita bisa tetapkan apa yang kita harus perbuat apabila suatu emiten itu sudah mencapai level harga dibandingkan dengan valuasi nilai wajarnya. Nah, kita lihat di sisi konstruksi itu sebetulnya perusahaan BUMN itu sudah tidak ada yang perform secara fundamental, harganya sudah terlalu tinggi, overvalue, atau bahkan dalam kategori tidak bisa dianalisa seperti WSKT, Waskita Karya, dan Wika atau Wijaya Karya. Itu sudah, saham itu sebetulnya sudah tidak disarankan, tidak disentuh sama sekali.
Tetapi yang jadi masalah kenapa harga itu naik luar biasa. Karena kalau kita lihat posisi sebelumnya, kita melihat WSKT itu naik 2 kali lipat, dan Wijaya Waskit, sorry, terbalik ini. WSKT itu Wijaya Karya, Wika itu Wijaya Karya itu naik 2 kali lipat, Waskita Karya pun naik lebih dari hampir 3 kali lipat. Oke. Nah, berikutnya kita lihat saham-saham yang belum kita tampilkan, karena saham-saham yang sebelumnya itu kita kategorikan sebagai saham-saham spekulatif. Oke, saham-saham yang kita bahas saat ini adalah saham yang di luar saham-saham spekulatif atau yang masuk zona merah. Di sini kita melihat saham-saham di zona hijau dan kuning dan orange. Itu saham aneka tambang itu kalau menurut fundamental sudah overvalue atau sudah terlalu mahal. Karena di dalam data kami, analisa kami, harganya sudah mencapai 3.120, sedangkan valuasinya cuma sekitar 2020 atau 2017. Jadi ini sudah kemahalan. Pertanyaannya kenapa dia bisa naik? Sedangkan menurut kabar bahwa aneka tambang sedang digugat dan di dalam pengadilan tahap awal mereka kalah, mereka harus membayar sekitar 800 miliar, tetapi sebaliknya saham itu malah naik. Karena bisa kita lihat di dalam pergerakan harga sahamnya, bisa kita lihat aneka tambang, NTM, NTM. Nah, itu malah dalam satu hari dia naiknya luar biasa itu. Luar biasa sekali naiknya. Dalam 2 hari terakhir ini, harga yang sekitar 1.250 naik menjadi 3.400. Di saat yang sama mereka mengalami gugatan legal yang mereka kalah dalam tahap awal, dan mereka tetap melakukan proses banding. Tetapi dalam kondisi seperti itu, malahan harga naik luar biasa. Dan kita di dalam analisa fundamental kita tidak terlalu membahas kenapa bisa seperti ini, tapi kita akan membahas dari nilai valuasinya, nilai wajar sahamnya. Berikut kita lihat saham Adikarya. Adikarya ini juga secara fundamental dia sudah overvalue atau kemahalan. Itu 712, sedangkan closingnya di 1.870. Adikarya. Nah, ini kan kenaikannya kalau dari bulan 11 sampai 2,5 kali. Begitu juga Wijaya Karya yang mengalami profit 2 kali lipat sepanjang periode November sampai Januari, dan sekarang sudah mulai menurun. Padahal menurut fundamental saham ini tidak bisa dianalisa dan berada dalam zona negatif, dan tidak disyaratkan untuk dihindari saham ini. Begitu juga Waskita Karya, naiknya sama, tinggi sekali, hampir 3 kali lipat dari periode yang lebih awal, yaitu bulan Oktober. Dia naik terus, tetapi sebetulnya fundamentalnya mereka negatif. Nah, ini perusahaan swasta yang mengalami kenaikan dari sejak November sampai sebelum akhir tahun, yaitu Desember. Desember pertengahan dia turun lagi dan bergerak flat sampai sekarang. Keuntungan profitnya sekitar 45%, jauh di atas perusahaan-perusahaan BUMN. Pertanyaannya, kenapa kita di dalam analisa fundamental menyebutkan bahwa saham-saham spekulatif berada di zona negatif, tidak bisa dianalisa dan disarankan untuk dihindari, seperti Waskita Karya, Wijaya Karya, Adikarya.
dalam saham-saham konstruksi. Kenapa mereka ini bisa naik? Seperti saya jelaskan dari awal, bahwa 10% daripada pemain di pasar modal ini adalah para investor yang real, investor yang memiliki dana tunai yang sangat tinggi. Jelas kalau perusahaan-perusahaan seperti ini kita bicara angka triliun, karena kalau kita bicara market cap-nya, kita coba lihat market cap-nya itu, kalau ini kan dalam ribuan ya. Waskita Karya atau Wijaya Karya itu berada di level di atas 20 triliun. PTPP berada di level 13 triliun. Adikarya market cap-nya di atas 6,5 triliun. Artinya market cap itu adalah jumlah saham yang beredar dikalikan harga penutupannya atau harga saat itu. Jadi kalau kita lihat dengan volume perdagangan yang luar atau market cap yang tinggi, saham-saham ini yang secara valuasi itu sangat atau berada di dalam zona merah, tidak bisa dianalisa, seperti saham-saham Waskita Karya dan saham-saham Wijaya Karya, tapi kenyataannya mereka naik luar biasa. Mereka naik 2 kali lipat lebih. Nah, ini kenapa sebetulnya? Balik lagi. Emiten-emiten ini bergerak di bidang konstruksi. Konstruksi terutama bergerak di bidang konstruksi jalan tol. Jalan tol ini adalah proyeknya Presiden, nawacitanya Presiden, dan ini mengalami penurunan akibat resesi, akibat pandemi ini sejak awal 2020 kemarin atau bahkan sebelumnya. Di tahun 2019 mereka sudah mengalami kontraksi. Artinya begini, perusahaan-perusahaan konstruksi ini seperti perusahaan konstruksi umumnya baik yang besar dan kecil, itu mereka itu memiliki posisi cash flow yang sangat rawan karena pembiayaan mereka terutama adalah berasal dari perbankan, di mana mereka menjaminkan aset-asetnya itu ke perbankan untuk memfinance pembangunan atau konstruksi yang mereka lakukan. Kalau pada umumnya perusahaan-perusahaan konstruksi adalah perusahaan-perusahaan yang hanya bergerak untuk membangun, dan setelah pembangunan selesai mereka menerima bayaran atau di dalam progres melakukan pekerjaan konstruksi mereka akan dibayar secara termin. Jadi artinya mereka sudah pasti akan mendapatkan pengembalian dari modal yang ditanam berikut tingkat profit yang mereka inginkan. Tetapi sejak awal pemerintahan Jokowi, perusahaan-perusahaan ini bertransformasi lah sebagai perusahaan investasi. Jadi mereka itu melakukan pembangunan jalan tol itu, infrastruktur jalan tol, pelabuhan dan lain sebagainya. Itu mereka melakukan investasi. Nah, investasi yang mereka lakukan itu tentunya pasti dari perbankan. Nah, setelah yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa perusahaan-perusahaan konstruksi itu pasti terikat kepada hutang kepada perbankan. Dan hampir semua asetnya, saya yakin 90% asetnya itu sudah menjadikan jaminan. Tetapi begitu mereka bertransformasi sebagai perusahaan investasi, sebagai owner daripada infrastruktur tersebut, tentunya dari mana mereka memperoleh pendanaan, sedangkan aset mereka sudah dijaminkan. Dan di sini adalah karena ini misi pemerintah, tentunya
pemerintah mungkin melalui Departemen Keuangan, melalui Menteri Keuangan dan Menek BUMN, mereka memaksa, tanda kutip ya, bank-bank pemerintah itu, karena rata-rata perusahaan ini, perusahaan milik pemerintah BUMN, itu dibiayai oleh bank-bank plat merah seperti BRI, BNI, dan Bank Mandiri atau BTN. Nah, bank-bank pemerintah pasti kontribusinya sangat dominan di dalam pembiayaan ini. Dan apa yang mereka pegang, padahal mungkin secara kredibilitas perbankan mereka itu loan equity ratio-nya jangan-jangan mereka sudah mentok, tapi mereka tetap mendapat permodalan dari perbankan, yaitu mereka menjaminkan saham yang mereka tempatkan di bursa efek, itulah menjadi pegangan daripada bank-bank pemerintah, dengan catatan saham itu harus mengalami pergerakan yang naik atau paling tidak stabil, tidak mengalami konstruksi penurunan. Disitulah yang dijaga oleh pemerintah sebagai komitmen agar perbankan itu bisa membiayai. Tentunya di sini, setelah mereka melakukan pembangunan daripada infrastruktur itu, tidak semudah itu mereka menjual. Investor pihak ketiga, terutama investor asing, mereka baru akan membeli proyek-proyek infrastruktur itu kalau memiliki potensi yang bagus. Artinya kalau itu infrastrukturnya berbentuk jalan tol, mereka harus punya ridership atau tingkat volume lalu lintas daripada kendaraan yang tinggi. Dan itu tidak mungkin terjadi di luar kota seperti jalan tol di Jawa, Sumatera, dan lain-lain. Itu pasti terjadi di ruas-ruas dalam kota atau Jabotabek atau di lingkungan kota seperti Surabaya. Di luar itu pasti ridership-nya kecil, ridership rendah. Jadi terjadi stagnan di dalam pembangunan, di dalam melaksanakan target pemerintah untuk membangun jalan tol sekian ribu kilometer, itu pasti terhambat karena mereka tidak bisa menjual. Nah, bagaimana caranya? Ini balik lagi dari sisi kondisi keuangan mereka pun juga nanti kita bahas, akan terlihat betapa merahnya kondisi mereka. Nah, tetapi kenapa mereka itu bisa naik sahamnya? Nah, disinilah peran dari 10% real investor itu. Pertanyaannya, siapakah yang disebut real investor yang 10% itu? Tentunya adalah instansi-instansi pemerintah. Siapapun itu bentuknya, itu bisa dari perusahaan asuransi, bisa perusahaan dana pensiun, atau siapapun yang bisa dikendalikan oleh Menek BUMN atau di bawah kendali Menek BUMN. Seperti kita ketahui, Menek BUMN adalah pemain pasar modal. Berapa perusahaannya adalah sudah listed di dalam bursa, seperti saham berkode MDIA, kode Adaro, saham berkode Viva, dan banyak lagi. Nah, itu jelas dia sangat berpengalaman di dalam menggerakkan pasar modal sebagai kategori 10% daripada jumlah pemain. Apalagi dengan kekuasaannya sebagai Menek BUMN yang bisa menggerakkan triliunan rupiah untuk menggerakkan ini. Nah, disitulah kenapa saham ini bergerak naik luar biasa. Pada dasarnya, untuk mencapai target pemerintah untuk tetap membangun, mereka harus ada tambahan dana. Nah, tambahan dana ini jelas kalau katakan dari investor institusi membeli dari sisi sini, dari sisi bulan-bulan awal atau bulan November tahun 2020, saat ini mereka sudah profit 2 kali lipat. Katakan mereka invest 1 triliun, mereka akan mendapat cash in 2 triliun. Begitu juga
saham Adikarya. Dia invest 1 triliun, setelah dua bulan kemudian mereka akan meraih keuntungan 2,5 triliun. Berarti ada keuntungan yang luar biasa, 2,5 kali lipat daripada investasi yang dilakukan. Saham BSKT atau saham Waskita Karya juga luar biasa, padahal valuasinya dia negatif, tapi dia bisa meraih capital gain 3 kali lipat lebih. Artinya kalau uang 1 triliun dia akan mencapai uang capital gain atau bisa cash in sebesar 3,3 triliun. Ini sangat berguna untuk menyuntik modal untuk membangun infrastruktur. Jadi kami dari analis fundamental, terutama yang menggunakan metode valuasi ala easy stock, itu menyarankan berhati-hatilah Anda. Karena kalau ini dijual semua, habislah Anda. Tentunya dalam perjalanan ini angkanya sudah, kalau WSKT ini kan sekitar 20 triliun lebih kapitalisasinya. Kalau Menek BUMN secara bertahap dia menyebar 1 triliun di sini, tentunya dia sudah mengalami keuntungan-keuntungan yang luar biasa. Bisa aja di dalam periode ini dia sudah menjual dan diikuti oleh perusahaan-perusahaan atau pasar bergerak mengikuti bandar. Mereka itu juga sudah membeli, bisa aja bukan di level terendah tapi di level di tengah sini. Katakan level terendah di sisi 500 rupiah, dia membeli di level 1000. Sekarang posisinya sudah 2000. Kira-kira seperti itu. Jadi tanpa adanya investor institusi yang digerakkan oleh atau kita sebut bandar, itu harga tidak mungkin naik sampai seperti ini. Karena pada dasarnya harga saham ini udah spekulatif. Oke, kita lihat. Mereka bisa meraih capital gain dalam waktu 60 hari maksimum atau lebih. Mereka bisa mencapai gain lebih dari 25% atau bahkan 3 kali lipat. Plus ada yang lebih dari 3 kali lipat. Dan beberapa emiten yang kalau kita evaluasi secara fundamental, itu malah negatif, artinya tidak bisa dianalisa. Sekarang kita kupas secara kinerja keuangan, mulai dari Apexindo sampai Total. Nah, kita lihat bahwa secara cash flow, sederhana aja bahwa laba bersih ditambah depresiasi dikurangi belanja modal. Yang mengalami kerugian, sorry, ini mungkin ada yang salah hitung, ini mestinya dikurangi. Ini maaf, ini salah. Ini sebetulnya baik yang negatif ini. Ini sebetulnya baik yang negatif karena kalau kita kurangi laba bersih dengan belanja modal dan negatif tambah ini pasti kecil angkanya. Ini mohon maaf, ini mungkin harus kami revisi, tapi pada dasarnya ini banyak yang negatif secara cash flow ya. Banyak yang negatif secara cash flow dan secara neraca kalau net current asset dikurangi total utang semuanya negatif. Semuanya negatif. Dan secara neraca hanya beberapa perusahaan yang posisi net working capitalnya positif, yaitu net current asset dikurangi hutang jangka pendek. Jadi kita lihat seperti Waskita Karya, Wijaya Karya itu negatif. Negatifnya sampai 6 triliun dan 4 triliun lebih. Energi Mega Persada juga negatifnya 4 triliun. Nah, kalau kita bandingkan dengan cash flow-nya, yang jelas mereka tidak bisa menutup. Ini perhitungan yang sederhana yang kita bisa bandingkan antara neraca dan posisi profit and loss. Di situ kita bisa lihat secara neraca mereka berat sekali beban utangnya. Apalagi di dalam perhitungan kami
yang kami sarankan untuk dibeli adalah perusahaan-perusahaan yang nilai wajarnya tetap di bawah, yang harga closing price-nya tetap di bawah nilai wajar terendah. Itu dari sudut pandang yang konservatif. Tetapi karena indeks terus naik, sehingga kami bisa menyarankan lihat di posisi nilai wajar tertinggi. Nah, kalau nilai wajar tertinggi kita bisa lihat di sini. Nilai wajar tertingginya yang betul-betul tidak ada downside di nilai wajar terendah hanyalah total. Tapi kalau yang kuning itu ada downside, tapi tetap nilai atau nilai wajar tertinggi tetap di atas harga. Di sini kita konsentrasi dari yang warna kuning. Tentunya warna kuning dan hijau. Karena warna kuning itu sebetulnya tetap memiliki upside, tapi ada downside. Nah, cuma di sini bedanya, seperti saham Medco, itu upside-nya tinggi, tapi downside-nya ini bisa luar biasa rendah. Ini sangat riskan dan sangat berisiko. Kalau Elsa, ini tergolong bagus, meskipun dia ada downside, tapi downside-nya kecil sekali. Downside-nya hanya 10%. Makanya saham Elsa ini masih layak untuk dibeli. Nah, tinggal apakah mereka konsisten, perusahaan Elsa ini, Alnusa ini menciptakan kinerja di periode-periode berikutnya. Kalau dia konsisten, tentunya angka nilai wajar tertinggi ini tidak banyak berubah atau bahkan meningkat. Andaikan turun hanya kecil. Sedangkan upside-nya masih sebesar 76%. Berikut kayak perusahaan ESA. ESA ini upside-nya hanya 20%. Sedangkan downside-nya itu bisa tidak terbatas. Jadi kalau memilih saham ini harus sangat berhati-hati. Satu, upside-nya tidak besar. Kedua, kita bisa lihat risiko penurunannya itu bisa luar biasa. Tiga, yang tentunya kita kaitkan kepada analisa teknikal, yaitu volume perdagangan, likuiditas, dan lain sebagainya. Histori daripada pergerakan harganya. Kemudian saham Energ atau Energi Mega Persada itu masih memiliki upside. Upside-nya lumayan, masih 2 kali lipat. Upside-nya di atas 144, yaitu upside-nya bisa sampai 290. Antam begitu juga, tetapi Antam sebetulnya secara harga sudah terlalu mahal, upside-nya nggak ada di situ. Oke, jadi di situ kita balik lagi ke easy stock. Anda bisa menggunakan easy stock ini. Ada fitur yang menarik daripada yang telah kami sampaikan, yaitu ada forecast simulator. Kita bisa keluar ke belakang. Kita keluar dulu. Nah, kita masuk ke sini. Kita bisa masuk ke base selection. Ini juga base selection ini adalah fitur-fitur yang fitur-fitur premium yang berbayar. Di situ ada pilihan-pilihan, opsi-opsi. Anda bisa melakukan sortir berdasarkan apa. Defaultnya seperti ini, ada overvalue, undervalue, berdasarkan ranking harga, dividen, volume, dan lain sebagainya. Katakan kita mau lihat harga termurahnya menurut easy stock ya. Dari highest ke lowest, stock price-nya misalnya jangan 50 lah, stock price-nya kita ini memang sangat sensitif. Stock price-nya kita mau current asset yang positif 100.000. Free cash flow-nya kita jangan yang negatif tapi positif. Oke, katakan net current asset nggak apa-apa dari 0. Dividen nggak apa-apa, dividen net revenue kita cari yang positif. Katakan
growth 2%. Market capital return on equity kita minta katakan di level 7%. Debt equity kita nggak mau negatif. Profit margin kita mau positif 2%. Terus profit margin juga tentunya lebih tinggi. Kita minta sekitar 7%, 9%. Current ratio kita minta positif, di atas 0 lah. Return on asetnya juga kita jangan negatif. Belum kita katakan kita minta 2. Ini dalam 2 juta berarti tidak apply. Ini 2 juta maksimum itu udah 2 miliar volumenya, volume sahamnya. Kita apply filter. Sorry. Ini mungkin ada hal-hal yang kita lihat dulu. Volume segini, sebentar. Price earning, gross profit margin, return on equity. Oke. Kita lihat equity-nya. Apa-apa kita kasih revenue growth. Katakan segini. Free cash flow. Coba. Oops. Kenapa? Oke, kita anggap ini 0. Kita. Bentar. Revenue growth sekian. Free cash flow. Oke. Cash flow under value. Mungkin kita pakai default semuanya, kita clear dulu. Kita pakai base selection under value. Kita clear filter semuanya. Oke, kita lihat under value-nya apa aja. Base selection kita melihat di industri properti. Kita melihat industri properti. Adikarya, Aman, Apel, PN, Army, dan lain sebagainya. Baik, para pemirsa sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara. Bila Anda ingin mencoba-coba aplikasi EasyStock, tentunya Anda bisa mendownload di Google Play Store. Anda bisa melakukan exercise sendiri, dan apabila Anda sudah memahami, sudah advance, Anda bisa mencoba juga aplikasi premiumnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih. Itu di stop dari OBS dulu.